Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Ini soalnya saya tuh sudah mengerjakan, tapi saya akan praktekkan ulang untuk menjelaskan satu persatunya. Oke, langsung saja. Di sini ada perintah change directory atau cd. Di sini langsung saya pindahkan saja. Directory semester 4. Terus selanjutnya ada perintah clear screen, commandnya cls. Lalu ada cls tanda tanya, ini untuk memunculkan bantuan dari perintah cls tersebut. Oke. Lalu di sini ada perintahan dir directory tanda tanya. Ini digunakan untuk melihat daftar file dalam directory tersebut. Oke. Selanjutnya ada ipconfig. Ini untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi dari IP jaringan kita. Seperti ini tampilannya munculnya. Lalu selanjutnya ada ipconfig all. Di sini menampilkan informasi lengkap konfigurasi IP dari semua adapter jaringan, termasuk MAC, DHCP, DNS, dan list time. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya ada ipconfig / tanda tanya. Ini untuk menampilkan daftar lengkap dari semua opsi yang tersedia untuk ipconfig. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada ipconfig release. Dikarenakan ini untuk melepaskan koneksi, melepaskan IP dan memutuskan koneksi jaringan, maka saya tidak mencobanya. Tapi di sini saya memberikan contoh dari sumber berikut. Ya, di sini ada ipconfig renew. Saya juga tidak akan melakukannya karena tadi saya tidak memutus jaringan dari ipconfig release. Ini untuk memperbarui alamat IP baru dari server DHCP setelah di release tadi. Di sini ada ipconfig display DNS. Di sini untuk menampilkan change DNS server lokal, yaitu domain yang telah diakses sebelumnya gitu. Cukup banyak ya. Oke. Selanjutnya ada ipconfig flush DNS. Di sini untuk menghapus atau mengclear cache DNS lokal. Jadi kalau ada ini juga berguna untuk mengatasi masalah ketika DNS cache menyimpan entry yang salah. Oke, berhasil. Selanjutnya ada ipconfig register DNS. Di sini gunanya untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke DNS. Oke, sudah. Lalu selanjutnya ada ping. Ini untuk tes ping jaringan. Oke.
seperti ini. Selanjutnya ada perintah netstart. Ini untuk menampilkan koneksi jaringan aktif. Akan kita coba net status. Oke, seperti ini, dan ini akan looping terus. Kita tutup saja. Tutupnya tadi ini Ctrl C. Selanjutnya ada tracer. Di sini untuk melacak jalur yang melewati paket data dari komputer lokal menuju IP domain atau IP tujuan. Oke. Di sini ada pathping. Pathping itu menggabungkan antara tracer dan ping gitu. Kita coba. Ya. Clear saja. Selanjutnya. Lalu di sini ada NS lookup untuk mencari DNS dari sebuah domain. Kita contohnya pakai Google. Ini. Selanjutnya ada NetSH. Untuk mengonfigurasi jaringan termasuk pengaturan IP, firewall, WiFi dan lain-lain. Cari lalu selanjutnya ada root yang membuat tabel routing di sistem seperti ini. Selanjutnya ada net. Kita coba net user. Di sini untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti pengguna, koneksi, layanan, dan sumber daya bersama gitu, atau yang bisa disebut shared resource. Nah, seperti ini. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer. Ini soalnya saya tuh sudah mengerjakan, tapi saya akan praktekkan ulang untuk menjelaskan satu persatunya. Langsung saja. Di sini ada perintah change directory atau cd. Di sini langsung saya pindahkan saja. Directory semester 4. Terus selanjutnya ada perintah clear screen, commandnya cls. Lalu ada cls tanda tanya, ini untuk memunculkan bantuan dari perintah cls tersebut. Lalu di sini ada perintahan dir, directory tanda tanya. Ini digunakan untuk melihat daftar file dalam directory tersebut. Selanjutnya ada IP config. Ini untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi dari IP jaringan kita.
seperti ini tampilan munculnya. Lalu selanjutnya ada IP config all. Di sini menampilkan informasi lengkap konfigurasi IP dari semua adapter jaringan, termasuk MAC, DHCP, DNS, dan list time. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya ada ipconfig / tanda-tanya. Ini untuk menampilkan daftar lengkap dari semua opsi yang tersedia untuk ipconfig. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada ipconfig release. Dikarenakan ini untuk melepaskan koneksi, melepaskan IP dan memutuskan koneksi jaringan, maka saya tidak mencobanya. Tapi di sini saya memberikan contoh dari sumber berikut. Ya, di sini ada ipconfig renew. Saya juga tidak akan melakukannya karena tadi saya tidak memutus jaringan dari ipconfig release. Ini untuk memperbarui alamat IP baru dari server DHCP setelah di release tadi. Di sini ada ipconfig display DNS. Di sini untuk menampilkan change DNS reserver lokal, yaitu domain yang telah diakses sebelumnya gitu. Cukup banyak ya. Oke. Selanjutnya ada ipconfig flash DNS. Di sini untuk menghapus atau mengclear cache DNS lokal. Jadi kalau ada ini juga berguna untuk mengatasi misalnya ketika DNS cache menyimpan entry yang salah. Oke, berhasil. Selanjutnya ada ipconfig register DNS. Di sini gunanya untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke DNS. Oke, sudah. Lalu selanjutnya ada ping. Ini untuk tes ping jaringan. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada perintah netstat. Ini untuk menampilkan koneksi jaringan aktif. Akan kita coba net status. Oke, seperti ini, dan ini akan looping terus. Kita tutup saja. Tutupnya tadi ini Ctrl C. Selanjutnya ada tracer. Di sini untuk melacak jalur yang melewati paket data dari komputer lokal menuju IP domain atau IP tujuan. Oke. Di sini ada petping. Petping itu menggabungkan antara tracer dan ping gitu. Kita coba. Ya. Clear saja. Selanjutnya. Lalu di sini ada NS lookup untuk mencari DNS dari sebuah domain. Kita contohnya pakai Google.
seperti ini. Selanjutnya ada NetSH. Untuk mengonfigurasi jaringan termasuk pengaturan IP, firewall, WiFi dan lain-lain. Cari lalu selanjutnya ada root yang berupa tabel routing di sistem seperti ini. Selanjutnya untuk mengelola berbagai layanan jaringan seperti pengguna, koneksi, layanan, dan sumber daya bersama gitu, atau yang bisa disebut shared resource. Nah, seperti ini. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih.